Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunbun Sarnatia Panjaitan dengan NIM 20233135. Di sini saya membuat Sistem Nasional Terpadu Makan Bergizi Gratis 2026. Transformasi digital untuk transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas program strategis nasional. Identifikasi masalah di lapangan. Program MBG adalah inisiatif strategis, namun tantangan di lapangan sangat kompleks. Kita menghadapi masalah fragmentasi data di mana informasi sekolah dan kesehatan tidak sinkron. Selain itu, ada risiko efisiensi logistik di wilayah pelosok dan potensi kebocoran anggaran karena rantai birokrasi yang panjang. Tanpa interferensi TI yang kuat, monitoring kualitas gizi secara real-time hampir mustahil dilakukan secara manual di ribuan sekolah sekaligus. Jadi ada 4 itu. Yang pertama saya buat efisiensi distribusi, di mana logistik antar wilayah belum merata, menyebabkan risiko keterlambatan dan kurang bahan pangan. Yang kedua, kebocoran anggaran. Ini celah manipulasi data jumlah porsi dan harga bahan baku di berbagai level birokrasi. Ketiga, monitoring gizi lemah, di mana audit kualitas nutrisi masih manual, sulit memastikan standar gizi tercapai secara real-time. Kemudian yang keempat ada fragmentasi data, ketidaksinkronan data antar sekolah, dapur umum, dan pemerintah daerah atau pusat. Solusi dan tata kelola yang saya tawarkan adalah SIPEG nasional, di mana sebuah platform berbasis cloud yang berperan sebagai single source of truth. Secara data kelola, sistem ini mengintegrasikan peran Badan Gizi Nasional sebagai pemegang kebijakan, satuan pelayanan sebagai produsen, dan pihak sekolah sebagai verifikator akhir. Dengan integrasi ini, koordinasi lintas instansi menjadi otomatis, transparan, dan dapat diaudit kapan saja oleh pemerintah pusat maupun daerah. Demonstrasi antarmuka. Pada sisi pengguna mobile, saya merancang antarmuka yang sangat intuitif. Driver logistik dapat melihat rute tercepat dan memantau status kontainer melalui indikator visual. Di sisi lain, pihak sekolah memiliki fitur verifikasi QR Code yang unik. Fitur ini bukan sekadar tanda terima, tapi merupakan validasi data distribusi yang langsung terkirim ke dashboard nasional untuk mencegah laporan fiktif. Smart Distribution Monitoring IoT. Pada aplikasi akan memasang perangkat smart tracker pada setiap kontainer makanan di unit distribusi. Perangkat ini mengirimkan data melalui jaringan LTNB IoT, real-time temperature, itu memastikan makanan tetap segar di suhu opsional. Geofencing ini melacak posisi armada distribusi untuk mencegah penggelapan muatan. Shock sensor itu mengetahui jika terjadi benturan keras yang merusak kemasan. Inovasi IoT dan analitik AI. Inovasi utama terletak pada implementasi IoT Smart Thermal Box yang memantau kesegaran makanan selama perjalanan. Selain itu, saya menyematkan mode AI Predictive Analytics menggunakan Python. AI yang bertugas menganalisis tren konsumsi dan ketersediaan pangan lokal, sehingga sistem dapat memberikan rekomendasi perencanaan stok yang presisi bagi dapur umum. Hal ini secara signifikan akan menekan angka food waste dan mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. Arsitektur teknologi dan tech stack. Sistem ini dibangun dengan arsitektur microservice karena performanya yang unggul dalam menangani beban kerja masif. Integrasi antar layanan menggunakan RESTful API yang aman, memastikan setiap modul mulai dari absensi hingga keuangan berjalan tanpa saling menghambat. Database dan integrasi data nasional. Untuk aspek data, diterapkan strategi polyload persisten menggunakan PostgreSQL untuk menjamin integrasi data, transaksi keuangan, dan MongoDB
Untuk menyimpan jutaan log data sensor IoT secara efisien, ini memastikan bahwa tidak ada duplikasi data atau sasaran dalam distribusi makanan. Kesimpulannya, SIPG nasional adalah jembatan teknologi untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan gizi nasional. Dengan mengintegrasikan IoT, AI, dan data lintas instansi, kita tidak hanya sekadar memberi makan, tetapi sedang membangun fondasi sumber daya manusia Indonesia yang unggul menuju 2045. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.